Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kepada para takmir Masjid Mujahidin, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, Bapak Ibu, semoga juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang pantas keluar dari lisan kita, tiada ucapan yang pantas keluar dari lisan kita kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat. Di antaranya nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita menjadi manusia-manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi manusia yang baik. Indikator manusia yang baik pertama adalah ketika kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan. Saya yakin bahwasanya Bapak Ibu tidak bangun pagi terus langsung ke masjid, akan tetapi mungkin jam 3 sudah bangun, kemudian melakukan qiyamul lail, dilanjut kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian baru ketika menunjukkan waktu akan datangnya waktu subuh, kita sama-sama berangkat ke masjid. Ini menunjukkan bahwasannya kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang baik. Indikator yang kedua adalah kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang baik adalah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu. Dan saya yakin kegemaran panjenengan adalah menuntut ilmu, diantaranya adalah setelah sholat subuh ini, sesuai dengan sabda baginda Rasul, may yuridillahu khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk baik, maka akan difahamkan oleh Allah tentang agamanya. Tentu ini melalui syariat-syariatnya, yaitu melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kami ingin menyampaikan satu hadis yang panjang, yang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu tentang 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Informasi huru-hara dan dahsyatnya hari kiamat yang kita dapat dari informasi yang valid, yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadis,
Sungguh berita yang amat mendebarkan dan menyesakkan dada kita. Itu akan menjadi nyata ketika hari kiamat itu akan datang. Bagaimana dalam hadis baginda Rasul menjelaskan bahwasannya ketika hari kiamat matahari didekatkan kepada kepala kita, mungkin kalau dalam hadis itu 100 hasta. Kalau satu hastanya itu 50 cm, berarti matahari didekatkan kepada kita kira-kira 50 meter. Padahal untuk sekarang ini itu lebih dari 150 juta kilometer. Bagaimana huru hara itu datang ketika hari kiamat, kemudian matahari didekatkan sedekat-dekatnya, sehingga dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya masing-masing kita akan mencucurkan keringat kita. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai dada, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Sungguh huru hara yang amat mendebarkan. Bahkan kalau kita lihat di surat yang ke-80, surat Abasa yang saya baca tadi, dari surat yang ke-33, faida ja'atis sohoh, dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Tidak itu saja, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya. Tidak itu saja, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'im minhum yauma idin sya'nu yuni, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina wa rahimakumullah. Bagaimana dahsyatnya huru hara yang terjadi pada saat itu, seakan-akan tak mampu kita bayangkan dalam pikiran dan hati kita. Tiada yang berkuasa pada hari itu kecuali hanya Sang Qadi Rabbil Jalil, dan tiada yang mampu memberikan syafaat dan pertolongan kecuali Sang Maha Rahman dan Rahim. Dialah Sang Penguasa Tunggal pada hari itu. Lalu solusi apa yang ditawarkan oleh baginda Rasul kepada orang-orang yang beriman agar terhindar dari huru hara seperti itu, agar terhindar dari malapetaka hari kiamat yang sangat mendebarkan itu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya ada 7 golongan manusia yang istimewa yang akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhillu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah al-imamul adil, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil. Sosok pemimpin yang adil dalam Islam begitu banyak. Di antaranya adalah Umar bin Khattab, manusia yang ditakuti oleh lawan dan kawan. Bahkan setan pun takut terhadap Umar bin Khattab ini.
bagaimana cerita beliau ketika menjadi khalifah. Setiap malam, hampir setiap malam, beliau berkeliling menemui masyarakatnya. Barangkali ada sesuatu hal yang dibutuhkan oleh kepemimpinannya. Dia ditemani oleh sahabat Aslam. Cerita ini masyhur ketika beliau berjalan-jalan di pelosok-pelosok desa. Kemudian dilihatnya sebuah gubuk yang mana lampunya masih menyala. Kemudian beliau dekati gubuk itu, didengarnya ada beberapa anak kecil yang menangis. Ketika didekati, ada seorang ibu yang menanak sesuatu yang kurang jelas. Kemudian beliau dekati ibu ini dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Kemudian dijawab dengan santai oleh ibu ini. Kemudian sahabat Umar bin Khattab ini bertanya, "Kenapa anakmu menangis? Apakah anak-anakmu sakit?" Kemudian ibu ini menjawab, "Anakku kelaparan. Sejak pagi belum makan. Mereka aku suruh berpuasa dengan harapan nanti ketika waktu berbuka ada rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata tidak ada sampai sekarang ini." Lalu sahabat Umar bin Khattab ini bertanya, "Lalu apa yang engkau masak ini? Kok begitu lama? Sejak aku tadi memperhatikan belum masak juga, belum matang masakan ini." Kemudian lihatlah sendiri, ibu itu mengatakan kepada Umar bin Khattab. Kemudian dilihatlah, ternyata dalam tungku itu yang diadu-adu oleh ibu itu tadi adalah batu yang dimasak. "Kenapa engkau memasak batu ini?" "Aku hanya ingin menghibur anak-anakku supaya mereka mau tidur. Dan ternyata mereka tidak bisa tidur karena kelaparan." Kemudian sambil meneteskan air mata, sahabat Umar ini beranjak dan mengambil sekarung gandum, kemudian dipikulnya dan diantar kepada ibu ini dan dimasakkan oleh sahabat Umar bin Khattab ini. Setelah selesai dan masak gandum itu, kemudian dimakannya oleh ibu dan anak ini. Kemudian sahabat Umar ini mengatakan, "Besok datanglah ke Baitul Mal, temui Khalifah Umar bin Khattab. Insya Allah saya sudah ada di sana." Betul saja, keesokan harinya ibu ini datang dan terkejut ketika melihat bahwasannya laki-laki yang tadi malam memasakkan gandum adalah Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian ibu ini mengatakan, maafkan aku ya Khalifah, tadi malam aku telah berkata zalim kepadamu. Karena dari percakapan tadi malam itu, ibu ini mengatakan bahwasannya ini semua adalah kesalahan dari Khalifah yang tidak tahu rakyatnya sedang kelaparan. Kemudian dia mengakui bahwasannya dia bersalah dan menerima hukumannya. Akan tetapi Khalifah Umar bin Khattab ini mengatakan bahwasannya akulah yang bersalah. Ini adalah sosok pemimpin yang adil, yang dengan kepemimpinannya ini pastilah Allah akan menaunginya nanti di yaumil kiamah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pada dasarnya kita semua adalah seorang pemimpin. Para suami adalah pemimpin dari istri-istri dan anak-anaknya. Ketika seorang suami ini mampu
berbuat adil. Adil adalah lawan dari zalim. Adil itu bisa diartikan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini berlaku adil. Ketika seorang suami mampu berbuat adil kepada anak dan istrinya, sudah dipastikan akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya, karena dia berlaku adil. Karakter seorang pemimpin yang adil menurut cicit dari Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan bahwasannya seorang pemimpin itu adalah seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya, mengasuh di waktu masa kecil, mendidik ketika tumbuh dewasa, mengajari mencari rizki ketika kesulitan, menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya setelah kematiannya. Ini adalah karakter sosok seorang pemimpin menurut Umar bin Abdul Aziz. Kemudian siapa lagi yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan selain dari naungannya? Yang kedua adalah wasyabun nasa'a bi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika kita berbicara seorang pemuda, tentu yang terbesit dalam pikiran kita adalah berfoya-foya, bersenang-senang, itu yang ia lakukan. Namun ketika ada seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pemuda yang langka, pemuda harapan Islam, pemuda harapan untuk memajukan agama Allah Subhanahu wa taala. Saking beratnya pemuda ini menjadi pemuda yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, di mana tidak ada jaminan kecuali hanya jaminan darinya, yaitu naungan nanti di yaumil qiyamah. Kemudian yang ketiga, yang mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala adalah warajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Seorang yang hatinya selalu bergantung di masjid, hatinya selalu terpaut di masjid. Ini menunjukkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika adzan memanggil, maka ia tinggalkan semuanya. Ia tinggalkan rapat, ia tinggalkan diskusi, ia tinggalkan semua yang berhubungan dengan dunia untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala berupa sholat berjamaah ke masjid. Dan ini juga langka sekali untuk saat ini. Ketika ada adzan, ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya beberapa orang saja yang datang ke masjid. Dan ini menunjukkan bahwasannya beratnya ketika kita mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terasa senang ketika mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia menanti-nanti kapan datangnya waktu sholat, kapan datangnya waktu sholat. Inilah salah satu di antara manusia yang nanti mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, warajulani mahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, berkumpul dan berpisah hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
Seseorang yang menjalin persaudaraannya bukan karena nasab dan keturunan, melainkan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tendensi harta dan jabatan. Dia bersaudara hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Imam Muslim, diceritakan bahwasanya ada seseorang yang keluar dari kampung untuk mengunjungi saudaranya di kampung lain. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat untuk bertanya kepadanya, apa yang engkau lakukan, apa yang engkau harapkan dari saudaramu yang di sana. Kemudian orang ini menjawab bahwasanya tidak ada satupun yang memberikan manfaat kepadaku untuk mengunjungi saudaraku di sana. Aku melakukan perjalanan ini karena cintaku kepadanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat ini mengatakan bahwasanya Allah mencintaimu seperti engkau mencintai saudaramu di sana. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kemudian yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun datu munsibi wa jamali faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina dengan perempuan cantik dan punya kedudukan, lalu ia berkata, aku benar-benar takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ketika seorang wanita cantik dan mempunyai jabatan yang tinggi mengajak berzina seorang pemuda, tentu ini adalah sesuatu hal yang amat sulit untuk ditinggalkan. Seperti ceritanya Nabiullah Yusuf ketika diajak berzina, diajak berselingkuh oleh istri dari pembesar Mesir waktu itu, istrinya Kitfir. Akan tetapi Nabi Yusuf menolaknya. Akan tetapi sang perempuan ini menarik baju Nabi Yusuf hingga robek. Kemudian diputuskan bahwasanya istri dari Kitfir ini bersalah. Akan tetapi Nabiullah Yusuf membayar dengan dipenjara 2 tahun akibat menolak dari perselingkuhan ini. Dan ini teramat berat, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan, yaitu dengan menaunginya ketika tidak ada naungan selain naungan darinya. Tidak itu saja, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Naziat ayat yang ke-40 dan 41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan bagi mereka yang takut terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan mampu untuk menjaga hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Kemudian yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya adalah yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam simaluhu ma tunfiku yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Bukan berarti bersedekah dengan terang-terangan itu dilarang. Akan tetapi dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya
ketika kita mampu untuk bersedekah secara tersembunyi, tentunya dengan keikhlasan karena Allah, maka itu nilainya lebih baik dari sedekah terang-terangan. Ada satu cerita yang itu dari Ali bin Al-Husaini radhiyallahu an. Ali bin Ali Al-Husaini ini ketika malam tiba, beliau sering memanggul gandum, minyak, kemudian kebutuhan yang lain untuk disalurkan kepada masyarakat waktu itu yang tidak punya, dan sama sekali tidak ada yang tahu siapa yang memberi sembako pada masing-masing rumah orang-orang yang tidak punya. Baru diketahui ketika Ali bin Al-Husaini ini meninggal, karena terdapat warna hitam di pundaknya. Ketika ditanya kepada keluarganya, ternyata bahwasanya dia hampir setiap malam memanggul gandum dan yang lainnya untuk diberikan kepada fakir miskin, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali ketika beliau sudah meninggal. Kemudian yang ketujuh, yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan selain darinya, wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Mungkin suatu ketika ketika di sepertiga malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesekali kita meneteskan air mata, ini menunjukkan bahwasanya kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita telah bertaubat kepada Allah, kita berzikir kepada Allah sehingga mata kita mengeluarkan air mata kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Dari uraian hadis di atas, yaitu 7 golongan manusia yang nanti mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah mengetahuinya, maka marilah kita berusaha untuk menjadi satu dari golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali dari naungannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kebenaran semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.